Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang pertama-tama, marilah kita semuanya senantiasa tidak bosan-bosannya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dengan berbagai kenikmatan yang telah kita rasakan sampai hari ini, Bapak, Ibu, ada yang bisa menghitung seluruh nikmat yang telah kita rasakan sampai detik ini? Mau ngaco? Wonten sing saged ngitung? Mboten. Ini sesuatu yang mustahil. Seorang hamba Allah berusaha untuk menghitung-hitung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Cukuplah menghitung harto, yang anak-anak menghitung di pelajaran matematika. Tetapi untuk menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, ini jangan sampai kita tindak lanjuti, karena hanya Allah lah saja yang tahu perhitungannya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau seandainya hamba Allah berusaha untuk menghitung, ini tidak mungkin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mana senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Semoga kita semuanya, terkhusus yang hadir di majelis ilmi ini, mendapat dari Nabi Muhammad syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa hanya Nabi Muhammad saja, Pak, Bu? Bukan Nabi yang lain? Wonten sing ngertos? Mboten. Contoh salah satunya saja nggih. Nabi sinten sing selalu ditimbang musibah? Nggih sedaya nggih. Nabi sinten nggih sing kapan? Nabi Musa alaihi salam. Ketika dikejar-kejar oleh sinten? Meneng bae apa tawadhu niki.
Raja Fir'aun dan bala tentaranya sampai menuju apa? Sungai. Apakah bisa menyeberang? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Karena Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya terbelah menjadi dua. Akhirnya apa? Nabi Musa dan bala tentaranya dan para pengikutnya bisa melewati sungai tersebut, dan Raja Fir'aun beserta bala tentaranya apa? Tenggelam di sungai tersebut. Semuanya biidznillah. Nama biidznillah? Dengan izin Allah. Maka kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah semuanya, kita hilangkan dilalah ya Pak Bu, hilangkan kata dilalah. Ini dalam konteks bahasa Arab tidak masuk ya. Bisa menggunakan biidznillah, dengan izin Allah, bisa menggunakan qadarullah. Hari ini saya belum bisa hadir di suatu tempat, biidznillah anak saya mendapatkan juara 1. Itu sesuatu yang kecil, tetapi kalau seandainya kita tidak membiasakan, ini lidah kita tidak terbiasa. Kembali lagi ke Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah tenggelam, otomatis di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ketika Nabi Musa dalam ujung kekhawatiran ya, tangkap berdoa dan dikabulkan. Itulah salah satu syafaat yang Allah langsung berikan kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu berbeda. Di bandeng kali kotoran, terima nomotan, terima. Dimusuhi, terima. Sampai ketika perang Uhud, menghadapi kekalahan, apakah Nabi Muhammad terima? Terima. Coba bayangkan, ketika kalah, ketika mendapatkan cobaan, ketika dimusuhi, langsung berdoa. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Tetapi Nabi Muhammad ini berbeda, menahan doanya, menahan syafaatnya untuk kaumnya nanti di akhirat kelak. Berarti sungguh luar biasa. Perjuangan Rasulullah itu kalau kita contoh bisa nombotan, insya Allah bisa. Pernah dibandami kotoran, Pak Bu? Pernah dibanding kotoran? Belum. Berarti perjuangan kita dengan perjuangan Rasulullah jauh berbeda, apa buatan? Jauh sekali. Kalau seandainya di zaman sekarang hanya digoda oleh sesuatu yang kecil, Indomie, apa mana itu, dana sosial, wis mlebu maring agama lainnya. Ini sesuatu yang perlu disesali. Kalau bisa di sini semuanya tidak ada yang sedemikian. Semuanya harus terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Nomor niku takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wonten sing tasih pilih-pilih lah, wong esuk-esuk adem lah, sholat rumah baik. Nah, ini saya pilih-pilih, harusnya kemana? Ke masjid, ke musola. Jangan sampai milih-milih nek adem-adem boten paring masjid. Lalu sama boten iki. Kepada
Takmir masjid Masjid Al-Furqan yang kami hormati, hadir rombongan ini, pada seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah kami dapatkan, karena sebaik-baik ilmu adalah sesuatu yang ajarkan aja dipendem wonten sing kata niku wonten ditakoni A orang jawab, ditakoni B orang jawab, maka balasannya untuk orang tersebut akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai kita tergolong orang yang berilmu kemudian ketika ditanya tidak mau menjawab. Untuk kali ini kami mengambil judul yaitu sempurnakan wudhu kita. Kenapa kita sebagai hamba Allah berusaha untuk menyempurnakan wudhu kita? Wonten sing ngertos Pak, Bu? Karena wudhu ini termasuk syarat sahnya sholat. Coba kalau kita bayangkan, kita renungkan sampai hari ini, apakah wudhu kita sudah sempurna atau belum? Apakah sampai hari ini wudhu kita hanya sekedar wudhu saja, sekedar basah saja? Coba kita bayangkan kembali, kita renungkan kembali. Kalau saatnya sudah sempurna, alhamdulillah. Kalau belum, berarti selama ini sholat kita ada yang kurang, belum sempurna. Maka di sini kita berusaha untuk belajar bersama di majelis ilmu, ya, majelis ilmu. Kalau dalam bahasa Arab, duduk itu ada dua. Dua. Yang pertama jalasa yajlisu julusan. Yang kedua ada qa'ada yaq'udu qu'udan. Sama-sama artinya duduk, tetapi memiliki arti yang berbeda. Kalau qa'ada yaq'udu ini duduk dari atas ke bawah, ya, dari atas ke bawah, berarti derajatnya lebih rendah. Silahkan duduk. Berbeda. Ketika di majelis ilmu menggunakan majelis, bukan maq'ad ilmi, ya, tetapi majelis ilmu. Berarti majelis di sini lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usikum wa iyya nafsi taqwallah. Monggo Bapak Ibu semuanya kita berusaha untuk terus menghadiri majelis ilmu, karena di situ kita akan ditingkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng napa mboten? Cung seneng pabrik, seneng kantor. Ketika derajat antum semuanya ditingkatkan oleh bos kalian, seneng mboten? Seneng mboten? Gajine 1 juta ditambah 1 juta menit dari 2 juta, seneng mboten? Baik, ditingkatkan. Dan ini sinten sing meningkatkan? Pencipta seluruhnya.
pasti kita merasakan kesenangan yang luar biasa. Diundang presiden maring istana bewes, senang apa meneh diundang oleh Allah masuk ke dalam surga. Masya Allah, Masya Allah. Pada seluruhnya yang kami hormati, hadirin hadirat yang sudah hadir di majlis Masjid Al-Furqan. Kembali lagi ke wudhu ini. Wudhu itu bisa kita sebut menjadi tohar. Langsung mengatakan tohar. Kalau seandainya bersih saja itu nazifun. Apa? Nazifun itu hanya luarnya saja. Luarnya apa? Bersih. Al-masjidu nazifun. Masjid ini bersih. Bersih secara apa? Fisiknya saja. Tetapi kalau kita rubah al-masjidu tahurun. Masjid itu sudah bersih secara fisiknya dan suci. Tambahan mari. Kalau kita berusaha untuk selalu wudhu, selalu menjaga wudhu kita nek batal wudhu, nek batal wudhu. Wonten sing sampun mengamalkan? Maka mulai keluar dari masjid ini kita semuanya berusaha untuk memaksakan, dipaksa diri kita untuk menjaga wudhu kita. Kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan masih memiliki wudu, otomatis memiliki dampak yang berbeda daripada orang yang meninggal dalam keadaan tidak memiliki wudu. Maka ketika wudu, luarnya bersih, dalamnya juga ikut bersih. Tetapi ini belum tentu semuanya bisa mendapatkannya. Betul? Di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang wudu itu sifatnya baik, akhlaknya baik. Tetapi di zaman sekarang, setelah wudu maring tempat yang kurang baik, setelah wudu perkataannya kurang baik, setelah wudu telinganya, matanya, dan seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk yang tidak baik. Selaras namun botan ini, botan. Mungkin ada sebagian dari kita ini kurang bisa menjaga mulut. Wonten hewan sing sikile pesawat, wonten sing neng telingane kula lan panjenengan sedaya niki sering terdengar, wonten. Itu berarti belum bisa menjaga mulutnya, ngomong sing ora apik. Berarti ini perlu ditanyakan. Wis wudu tapi orang apik kenapa? Tingkah lakunya orang apik, pembicaraannya belum bisa menjaga mata, telinga, kakinya untuk jalan kebaikan. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan wudu. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Ketika ada ayat Al-Qur'an
yang didahului oleh kata iman. Kenapa? Kata iman. Pasti setelahnya adalah amalan-amalan soleh, bukan amalan tidak soleh. Lalu sama tadi. Contoh di surat lain, Al-Baqarah ayat 183. Kenapa? Dan yang menumbahin apa tawatur ini, yang sering kita dengarkan ketika masuk di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ini iman selanjutnya dilanjutkan dengan perintah untuk berpuasa. Apakah berpuasa ini amalan yang tidak baik? Baik. Maka jelas ketika kita membaca Al-Quran, oh ini diawali dengan kata iman. Pasti setelahnya ada perintah untuk beramal soleh. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ketika antum semuanya, kita semuanya ingin menunaikan sholat. Idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Napa? Fagsilu wujuhakum. Maksudnya nomor ini Ponton ngertos? Kita lanjutkan dulu ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu fi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dari ayat ini kita bisa mengambil dua kata penting yang memiliki arti yang berbeda. Kenapa yang pertama? Salah. Salah. Fagsilu wujuhakum. Yang kedua, masaha. Kenapa? Masaha. Wamsahu biru'u sikum. Salah ini adalah ketika kita mengambil air itu dikumpulkan terlebih dahulu, bukan dikumpulkan langsung dibuang. Kalau masaha ambil air dibuang. Paham? Ya, ambil dua ya. Gosala, kumpulkan air, kemudian jatuhkan ke anggota wudu. Kalau masaha, ambil air, dibuang dulu baru ke anggota wudu. Jelas sampai sini? Dan yang baik. Pertama, fagsilu wujuhakum. Basahilah wajah-wajah kalian. Batasan wajah pun nih, Pak Bu. Maka di sini jelas dari awal tumbuhnya rambut kanan ke bawah sampai sini. Jangan sampai, bukan tenggorokan. Tenggorokan itu apa? Saluran pernafasan. Ada saluran pencernaan itu kerongkongan sampai bawah sini. Jadi bagian bawah ini jangan sampai tidak dibasuh. Dikumpulkan, dibasuhkan ke wajah kita semuanya. Berapa kali Pak Bu? Nah, 3 kali. Di sini kami ingatkan kembali, kalau seandainya kita sudah merasa sempurna
Ketika membasuh muka kita sekali cukup. Paham? Oh, saya merasa belum cukup, merasa belum sempurna. 2 kali dibasuh. Orang cukup maning, ping telu. Orang cukup maning kebangetan. Ya. Faman zada asaa. Katanya sudah melebihi 3 kali ini sesuatu yang buruk. Ya, sesuatu yang buruk. Apalagi kondisi airnya hanya terbatas. Apakah bisa 3 kali? Tidak bisa. Apakah seluruh anggota tubuh kita harus dibasuh dengan keterbatasan air? Tidak. Maka kita berpikir yang mana yang wajib, yang harus kita dahulukan. Sampai sini paham nggih? Kita kumpulkan airnya, kita basuh ke anggota tubuh. Yang pertama adalah wajah. Berapa kali? Masih 3 kali. Kalau kita sudah merasa sempurna sekali basuhan, tidak apa-apa. Oh, saya belum merasa sempurna, 2 kali basuhan. Merasa belum sempurna lagi, 3 kalinya. Merasa belum sempurna lagi, ini. Faman zada asla. Barang siapa yang melebihi daripada 3 kali, ini termasuk yang tidak baik. Sekali lagi, berapa kali membasuh? Sekali ketika sudah merasa sempurna. Belum? Banget dan wis ping telu masa rumah. Sampai sini jelas ya, pelan-pelan. Yang kedua, wamsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan kita sampai ke siku. Kalau dalam istilah Arab, atau kita ambil yang gampang terlebih dahulu nih, kita akan melaksanakan perjalanan dari Masjid Al-Furqon ke lapangan Kutasari. Paham? Dimulai startnya dari sini atau lapangan Kutasari? Dari sini. Di sini jelas, falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq, ke siku. Ke bukan siku, ke ujung jari. Nah, kan wonten sing sandur maring ngisor, ndur, ngisor, ndur, ngisor. Ini dalam pemahaman bahasa Arab ini belum apa? Belum sempurna. Maka di sini semoga dengan penjelasan kami ini semuanya yang masih salah bisa dibetulkan. Bukan dari siku ke jari, tetapi dari ujung jari ke siku. Paham? Ya, kita kumpulkan airnya terlebih dahulu. Kita basuhkan dari ujung sini sampai siku. Maka di sini jangan lupa untuk membersihkan jari-jari dulu ya. Jangan lupa. Berapa kali? Jadi kelar ya. Berapa kali? Kalau merasa sempurna, belum kebangetan. Pertanyaan selanjutnya yang sering kita lihat adalah gini: kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Pernah melihat seperti ini? Pernah. Yang benar kanan kiri atau kanan dulu baru kiri? Nah,
sempurnakan sebelah kanan, baru berpindah ke sebelah kiri. Ketika melihat seseorang, mungkin tetangga kita, anak kita, cucu kita, yang dari siku ke ujung jari siap meluruskan, Allah orang kok penak mbok domai mbok nomor malih mbok cengkel mbok dia nih ya. Kenapa mbok ya udu papa kakek gitu ya, mbok boleh ya. Masih jelas ya. Dahulukan sebelah kanan, ketika sudah sempurna baru ke sebelah kiri. Yang selanjutnya apa? Wamsahu biru'u sikum, menggunakan kata masaha. Napa? Masaha. Mengiringi napa? Masaha. Masaha, ambil air, hitung, bahkan. Dalam kaidah bahasa Arab, wamsahu bisa dilanjutkan langsung, napa? Wamsahu ra'sakum, wamsahu ru'usakum. Nggih, tahu? Tetapi di sini berbeda, ditambah huruf ba. Ditambah huruf apa? Ba. Wamsahu bi ru'usikum. Walaupun tidak apa? Tidak apa? Halo, tidak apa? Ya, tidak selalu menggunakan ba. Ya, tidak selalu menggunakan ba. Ada kalanya tanpa menggunakan ba. Contohnya apa? Imsahu al-balato tanpa ba. Pel lantai. Ya. Nama malih. Ihsil al-libas, cucilah pakaian tanpa ba. Maka di sini jelas memiliki makna khusus. Ini namanya di dalam kitab Mughni Al-Labib ini kurang lebih ada 14 makna khusus yang menjelaskan arti huruf ba. Ada salah satu mahasiswa yang datang dari Indonesia. Dari mana? Indonesia. Mengambil kuliah di Mesir S3, hanya membahas huruf ba saja bisa mendapatkan gelar doktor, PhD. Kita semuanya bisa menjelaskan huruf yang lain, ini baru huruf ba mendapatkan gelar S3, doktor, PhD. Maka di sini ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa bertilawah ayat-ayat Al-Quran, pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Pak, Bu, sehat semuanya? Nombok ngantuk. Ketika kita membaca Al-Quran juga ada istilahnya qoro'a. Kenapa? Yang kedua tala. Kenapa? Tala. Qoro'a dan tala itu sama-sama artinya membaca. Tetapi qoro'a ini hanya sekedar membaca saja. Nama qoro'a hanya sekedar membaca. Kalau tala membaca, memahami,
dan yang lebih baiknya diamalkan. Cung sing ngasih menggunakan Quran hanya sekedar maca tok. Wonten? Gatel apa nggih? Yang sudah ta'ala angkat tangan. Membaca iya, memahami artinya iya, memahami isi kandungannya iya, dan mengamalkannya. Ada? Kalau belum, setelah keluar dari majelis ilmi ini, kita harus hijrah dari yang kurang baik menjadi yang baik. Siap teman-teman? Insya Allah. Tadi sampai mana? Qiraat sama ta'ala. Maka pasti memiliki sesuatu yang berbeda ketika kita menggunakan ta'ala. Bukan hanya sekedar membaca, tapi bisa memahami, mendalami, dan yang terakhir mengamalkan. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menggunakan yang terakhir tadi ya, ta'ala, membaca, memahami, mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Qur'an. Wamsahu biruusikum. Kenapa bukan menggunakan wamsahu bisya'rikum? Roksun. Apa artinya roksun? Kepala. Sya'run artinya rambut. Kenapa menggunakan roksun bukan rambut? Bukan sya'run? Pasti sudah jelas memiliki arti atau tindak lanjut yang perlu kita dalami. Coba kita bayangkan Pak Bu, kita renungkan. Kalau seandainya ayat Allah ini berbunyi wamsahu bisya'rikum, apa? Wamsahu bisya'rikum. Sing orang duwe rambut kepripun? Nah, nggih, sing orang duwe rambut kepripun iki? Arab mengusap. Tetapi jelas orang-orang yang akan berwudu pasti dan saya yakin memiliki kepala. Gini dan maka di sini jelas wamsahu bi ru'usikum bukan bi sya'rikum. Diambil airnya, ditumpahkan, baru diusap ke seluruh kepala bisa, ke sebagian kepala juga bisa. Di sini ada dua kemungkinan, nih. Yang pertama adalah istirot, semua kepala ini diusap. Yang kedua litaba'id, sebagian kepala. Litaba'id ini masih ada dua cabang lagi. Dunal hudud, tidak ada batasan. Ma'al hudud, ada batasannya. Maka di sini jelas ketika kita sedang sakit di area kepala dengan baik. Halo. Ketika ada anggota kepala kita yang sakit, apakah kita usap semuanya? Tidak. Pasti sebagian saja yang diusap. Berarti luar biasa. Apa betul ini ayat Al-Qur'annya? Luar biasa. Ibu-ibu, ketika di tempat umum, apakah membuka hijabnya? Tidak. Cukup diusap sebagian saja, tidak usah dibuka hijabnya. Kan bisa hanya sekedar seperti ini. Yang penting
sebagian anggota kepalanya sudah diusap, memudahkan namanya Bu. Daripada golek sing tempat wudhu tertutup orang ketemu-temu, malah orang sida wudhu, ini salah. Malah tayamum. Jangan, ketika masih ada air untuk berwudhu, ya kita wudhu dengan air. Jangan ketika langkah tamat wudhu sing tertutup, aku tayamum bae lah. Sah napa mboten iki? Wonten sing atas niku? Mboten nggih, insyaallah mboten sedaya sing atas niku. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Kalau seandainya menggunakan wamsilu bi ru'usikum, maka anggota sini itu apa? Basah. Seperti baru mandi. Ada yang melihat seperti itu, Pak Bu? Dan ini baru itu malah banjir namanya keramiknya tes terus. Karena menggunakan salat tadi, basah sekali area kepalanya. Wonten apa wonten? Oh, wonten. Maka berusaha kita untuk mengingatkan, oke? Siap mengingatkan? Insyaallah. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum apa? Kedua kaki sampai mata kaki, bukan mata kaki ke bawah. Nah, ini ya. Maka yang masih menggunakan mata kaki ke bawah ini perlu diperbaiki. Ya. Halo. Anak-anak masih semangat ini? Alhamdulillah. Yang kelas 1 angkat tangan. Oh, enggak ada. Kelas 2? Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Yang TK? Oh, TK ada. Alhamdulillah. Berarti ini orang tuanya luar biasa, membawa anggota keluarganya ke majelis ilmu. Ada yang PAUD? Oh, ada? Oh, PAUD. Ada yang belum sekolah? Ya, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk membawa seluruh anggota keluarga kita ke majelis ilmu. Jelas nih? Qu anfusakum wa ahlikum jagalah anggota keluarga kalian dari api neraka. Kami memiliki pengalaman yang pernah kami lihat. Ada bayi, kenapa? Bayi yang selalu menangis. Selalu apa? Menangis. Tetapi ketika dibawa ke masjid langsung diam. Luar biasa nomor tadi ini. Luar biasa. Mau dicoba? Mau? Sinten nang ini? Kasih cilik sini bayi nomor. Itu jarang Pak Abu ya, jarang sekali ada bayi yang nangis terus ketika dibawa ke masjid berhenti. Ternyata itu sudah menjadi habit, kebiasaan orang tua yang selalu membawa anaknya ke dalam masjid. Di Jepang sana, gimana? Jepang itu banyak sekali orang yang stres, ingin bunuh diri. Karena saking banyaknya orang yang ingin bunuh diri di jadwal.
Orang asal jam sekarang bunuh diri enggak. Ada waktunya jam sekian sampai jam sekian, monggo bunuh diri. Tetapi ketika suatu saat bertemu dengan seorang muslim, ditanya mau kemana, saya mau bunuh diri. Kenapa? Saya belum bisa tidur berhari-hari. Nah, kita semuanya main masjid, dengar kajian, bikin jagung, wis nganter. Itu ada nopo boten? Ada. Bersyukur nopo boten iki? Bersyukur. Berarti masjid ini membawa kedamaian. Mungkin ketika masuk ke dalam masjid, ternyata baru beberapa saat langsung ketiduran. Akhirnya apa? Orang tidak bunuh diri. Oh, ternyata ketika kami masuk ke dalam masjid, suasananya berbeda. Kami yang belum tidur beberapa hari bisa langsung terlelap sampai tidak jadi bunuh diri. Maka monggo Bapak Ibu semuanya, sering-seringlah bawa anak-anak kita ke dalam masjid. Nek rame ya wis fitrahnya. Jangan sampai kamu nggak usah ke masjid ya. Sampai dibuat banner, anak-anak tidak boleh masuk dalam masjid. Ini jangan sampai. Ketika mereka sudah nyaman di masjid, itu luar biasa. Daripada mereka nyaman di lapangan sana, nyaman di sawah, nyaman di tempat yang kurang baik. Lebih baik bermain di dalam masjid. Nantinya mereka akan sadar pada waktunya. Jangan dilarang, jangan dilarang untuk ke masjid. Kembali lagi, wa arjulakum minal ka'bain, basuhlah kedua kaki kita sampai mata kaki. Nah, di sini ketika kita berwudu, terutama untuk tangan, kaki, jangan sampai hanya mengandalkan air yang jatuh dari keran saja, tetapi tangan kita ikut aktif. Wah, seperti ini bisa ya. Ini kurang sempurna, tapi tangan kiri ikut gerak, ya, ikut gerak. Jangan kanan saja. Ini pasti ada yang terlewatkan. Kayak kaki juga, tangan ikut gerak sampai sela-selanya, jangan lupa. Sampai bawahnya, bawah kaki jangan lupa. Kalau hanya sekedar kakinya dijulurkan ke bawah keran, pasti bawahnya ada yang terlewatkan. Maka untuk semuanya saja, ketika membasuh jangan sekedar menjulurkan tangan, menjulurkan kaki, atau menjulurkan yang lain, ya, tetapi tangan kita aktif membantu untuk seluruhnya. Untuk apa? Meratakan supaya semua anggota wudhunya terbasuh, terusap. Ketika semuanya sudah terbasuh, terusap, insya Allah sempurna wudhu kita. Ketika wudhunya sudah sempurna, insya Allah sholatnya akan sempurna. Coba Pak Bu semuanya, ada anak-anak yang wudhunya apa? Wudhunya apa? Kilat. Ini apa betul? Dalam sholatnya. Boleh.
main-main, kilat, keloehan. Ini anak-anak lebih atas lagi yang sudah berumur. Mungkin ada yang seusia SD, SMP, SMA sampai perkuliahan, bahkan sudah menikah, sudah memiliki cucu. Karena wudunya belum sempurna, sholatnya masih kelihatan. Dening kamu baik. Ketika sholat jasadnya di masjid, ruhnya di kantor, ruhnya di lapangan, dan lain sebagainya. Maka dia jelas untuk mendapatkan kesempurnaan wudu, kita berusaha untuk mengawali wudu tersebut. Bayangkan dan renungkan, ketika kita sudah mendengarkan iqamah, apa yang kita lakukan? Sing penting wudu nggih. Mbok rampung salat. Ngene mboten? Tidak memikirkan kesempurnaan wudu. Maka sudah jelas ada waktunya dari subuh sampai isya. Kita berusaha untuk bersiap-siap wudu kapan? Kalau bisa sebelum azan. Kalau yang putra sebelum azan wudu ke masjid, apa yang dilakukan? Adzan. Aku orang wani adzan mbok salah. Nah ini ya, cum sing urung tau adzan nanti saiki sing lanang nggih. Kalau masih ada yang belum pernah azan, coba berubah ya untuk azan. Karena ketika kita menjadi muazin, yang mendengarkan suara azan siapa? Seluruh makhluknya, dari golongan manusia, golongan hewan, dan tumbuh-tumbuhan menjadi saksi. Oh, dulu orang itu pernah azan. Berarti luar biasa, luar biasa. Menyesallah orang yang belum pernah azan sama sekali sampai hari ini. Ya, menyesal. Pensiun adzan ya jangan. Aku pensiun adzan lah orang. Yang perempuan kan tidak ada yang adzan, datanglah ke masjid musola sebelum azan. Kan sudah jelas waktunya. Contohnya zuhur jam 12. Maka sebelum itu sudah di masjid. Apa yang dilakukan? Tahiyat masjid, membaca Al-Quran, zikir. Ketika kita sudah sedemikian itu, roh kita sudah di dalam masjid. Berbeda dengan orang yang datangnya ketika qomat. Ya, pasti dan kami yakin pikirannya esem jabar. Walaupun secara jasadnya sudah sholat. Siap teman-teman ini? Insya Allah nanti kami berusaha untuk mengecek ngecek nopo Masjid Al-Furqan suatu saat nanti sebelum azan ini sudah ramai atau belum nih jamaah. Berarti untuk laki-laki berusaha untuk apa? Menjadi muazin. Nek kalah soft terdepan semuanya. Ya orang mungkin kabeh ngarap ya durine. Sementing orang Mas. Oh, wis duwe Mas kabeh kok. Mas Ahmad, Mas Muhammad, Mas dan sebagainya. Yang terakhir setelah wudu ada nomor.
doa. Doa ini berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba yang anak-anak yang mau maju angkat tangan. Doa setelah wudhu. Ini masih ada nih banyak nih hadiahnya dari panitia. Ayo, yang anak-anak dulu ayo. Ada yang mau? Enggak mau. Ini PAUD. Yang TK? Enggak. Kelas 1? Mau maju? Enggak mau. Kelas 2 ayo. Kelas 3? Enggak. Kelas 4? Kelas 5? Nah, mana? Gigi, macam-macam harus ya. Ya SMP lah. Mau nonton? SMA. Wah, iya mau terus, buatan mau. Monggo, Bapak Ibu. Kayak ini pada tawaduk apa ya? Pada tawaduk rendah hati. Rendah hati itu termasuk hal yang baik. Yang penting bukan rendah diri. Dilanjutkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang awal itu jelas, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Bertaubat, taubat. Kenapa, Pak Bu? Kenapa? Setelah berwudu, ini perbuatan yang baik atau buruk? Baik. Kenapa perintahnya untuk bertobat ya? Kecuali lagi berbuat salah, bertobat ini apa? Betul. Lalu itu malah tobat. Berarti memiliki pemahaman tersendiri. Jelas di sini. Ketika kita berwudu, yang wudunya menghayati, bukan hanya sekedar wudu, pasti dan wajib merenungi seluruh anggota tubuh yang dibasuh dari atas sampai bawah. Oh ternyata ya Allah, mata ini selalu digunakan untuk melihat yang orang baik. Tangan ini digunakan untuk yang orang baik. Mulut ini, lisan ini digunakan untuk yang kurang baik, dan seterusnya sampai ke bawah. Inilah yang dimaksud untuk bertobat. Lalu sama mata ini, jangan lupa direnungkan, ya, bukan hanya sekedar wudhu saja, direnungkan dari semua anggota tubuh kita. Hari ini masih berbuat yang salah, dari kaki masih menendang anak cair, tangannya masih untuk menampar orang lain, maka renungkanlah. Ketika kita semuanya melakukan, jatuhnya air dari anggota tubuh yang kita basuh, akan runtuhlah seluruh dosa-dosa. Maka jelas lagi, beruntunglah orang yang selalu menjaga wudunya.
waj'alni minal mutatahhirin. Mutatahhirin ini bukan orang yang suci, tapi mutatahhirin adalah berusaha untuk senantiasa dalam keadaan suci, yaitu dengan berwudu. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah kami, kita semuanya menjadi golongan Allah yang solih secara akhlak kita, sifat kita, dan seluruhnya. Kita semuanya setelah keluar dari sini berusaha untuk merubah semuanya, bukan hanya wujudnya saja, okay? Siapa Bu? Insya Allah semuanya biidznillah, semuanya qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggih, sampun cukup nggih, tinggal dipraktekkan. Sekian dari kami, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.